misalnya kamu, saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Mananya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Pertama dimulai dari Yasin. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Kamane muni wallahu napa? Alam. Karena awal itu suar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasianya napa? Rahasianya Allah atau rahasianya Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya, yaitu istimal. Berkali-kali kita kalau baca tiga napa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiar, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiar kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istimalul ulama, penggunaan apa? Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad, ya saya ulang lagi, Yasin ya Muhammad, demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istimal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal betul? Normal, sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad, saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa, supaya kamu celaka. Jadi dari istimalnya kalimat, juga settingnya, juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyar menafsirin apa? Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyar jangan merubah istimal, istimal juga jangan merubah apa? Ikhtiyar. Sehingga kita tetap baca apa? Menewah salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, saya ulang lagi ya, muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to lara detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D, A sampai Z. Nah, kita tahu A sampai Z itu gak ada mananya, kalimat A sampai Z itu gak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail, apa? Detail. Jadi misalnya kamu, saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Mananya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Nah, kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan. Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Enggak, kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tentu.
Ojo kok pepeh kowe males berpikir terus Yasin Allah alam ora roh. Lan aku ora rohe gak Yasin tok sak terus ora roh. Paham ya? Gayamu ora roh Yasin tok. Lalu Yasin hanya Allah yang tahu. Memangnya ora liyane Yasin. Saya tidak bedhe ya yo. Wa qilal yawma nansakum kama nasitum liqa ayyamikum hadza artane kan. Kan yo padha ngene wallahu alam. Ana gue super wallahu alam. Ora kudu apa? Yasin. Oh, modelnya nak goblok untuk justifikasi, modelnya untuk. Balik nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masih gue tak takut halal haram juga. Nah, potongan roh itu bakat nopo. Bakat. Saya ulang lagi ya, jadi pentingnya ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu saya milih Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal mursalin dan dalam Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3 ya. Tadi ini soal ngalim keren-keren. Keempat, Benjamin asing di pondok ke daerah ini murid alim. Senajan toy kopi paste, pokoknya ibu alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abajadun, hawazun, hatoyakun. Namun ini siapa lagi? Ayo jajal abajadun, hawazun, hatoyakun. Namanun sa'afasun, korosun, tasarwoda. Jadi apa? Namanya A berapa? Birohin. Si itu dukun kan abajadun terus itu ini haikal. Itu nak rambut kita langsung lurus kan. Terus apa? A biro. 1 ba 2. Ayo terus no. 01 02 terus. Baca. Enggak terus nak tok berarti bro. Abajadun wazun abajadun wazun hato berarti 9. Ya, hato ya 10 ya. Kun 20. Terus singgah hato ya kun anun sa'ab abajadun berarti bro 4 ya. Abajadun 5 ya. Oh, berarti mau biro tok songo ya. Tok songo 5. Leres gitu. Oh, mamang lho, Mustafa mesti menang, tapi itu kan dia menang. Dan aku tawakal langsung gelem dan. Berarti tok itu songo, ya? 5, berarti biro 14. Sehingga, 14 itu coro ilmu falak dianggap ibaratun anil badri, no? Mereka wayai, no? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Iku piro? Nek umumnya poso itu 13 sama 14. 13 ya. Sampai sing karuan 14 itu. 14 15 16. Nah, karena Nabi itu adalah badrun ibarat rembulan, terus dianggap bae toha itu 14. 14 itu berarti awalul badri. Mergo tamamul badri itu 14 kalian bingung 15. Ya iya, terus ana ulama sing carane mengkaitkan toha maknane Kanjeng Nabi mergo anta badrun anta samsu. Nah, sama nak takok Gus kok ora milih 15. Iku sirinya gini, jadi tanggalan niku sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf ale. Mbak agar nasib 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ora sing darani 16 atau 14. Mergo bulan ini mesti mukhtalaf alaih, tapi jelas kalau awal apa mudawwar awal apa sempurna itu mulai pinter sekawan welas, mulanya sekawan welas 15, 16 mulai jumbo itu koyok 14 yang mirip 15 yang mirip 16. Paham ya? Terus ada yang jarang ngitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Hama'aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dasar ketimbang ini? Terus dihitung Yahudi. Hak berapa, men berapa? Hadihi umur umatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awailus surah. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, yang pakem mesti bener ya wawahu
Alah, lah kowe iku makome milih sing paling mesti bener. Jadi makomem dur, paling bener ya paling goblok mau. Jadi paling bener. Mergo nyatane ora Yasin ya kowe ya wong. Alah, gayamu koyo ora ro Yasin tok, liyane Yasin ya ora ro. Nah, jadi kowe tak takoki iki aja ngerteni Yasin, wa alam Gus. Karena tak takoki awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqna majabe ya. Wallahu a'lam. Jadi kayak gue super wow. Mana Allah sayang gue. Saking sayangnya goblok diterus nomor kok sayang pangeran. Jadi serah perlu pinter. Mereka nak pinter malah menurut akal saya. Itu mari sombong. Ada di goblok no terus muni wawahu. Alam. Mana sing rido paham gitu. Timbang pinter kumo luhur atau goblok sopan. Sombong dosa, sopan itu ape. Berarti goblok. Oke. Lah aku bener sampean orang yang yakin ya. Aku yakin ngarepe pangeran. Muga aku pengagum pangeran. Pangeran itu barang goblok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan to kan aku wae alim lah sering istighfar. Mergo kadang-kadang mulane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Ya jale misale rugen mondok. Misale kan mondok, meskipun ora terjadi. Rugen mondok 16 tahun hafal Quran luanya, terus juara nasional, juara tahfidz nasional, Rugen, keriting gendut, umur 16, ijek imut-imut itu. Enggak ujung-ujungnya apa, rumahnya untuk hadiah umroh, terus uang 1 juta. Oke itu baik ya, dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat, ya statusnya, sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Hafal Quran tak paringi gampang kok untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ora alim, terus urip ning Gunung Kidul, mung berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo ning Langgar Penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Sono bocah iso maca Quran ya sebab ini, ada pengajian Quran sebab ini karena dia tidak juara nasional. Sing iki goblok memberi, kenapa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Sing paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lu kira usah guyu, mau kira usah malah ngenyek dosa malah ngenyek. Artinya aku mulai jangan-jangan goblok kamu jarak benar. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Malah aku tetap hormat, hormat banget, berarti hormat banget. Maka hidup ini, makanya kalau suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi cukup terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak pengajian. Tapi kiai ini kudu wiki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni setahun. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk 2 juta. Tapi kalau ilmunya enggak manfaat, dia harus zakati. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga 2 juta duit cemen. Tidak ada masjid sing lebih enggak urip atau tidak ada pondok ya apa yang penting dizakati lah. Gue pribadi ya zakat dari, gue anak bojone ya zakat dari. Jika ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3%. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i ya zakatnya wong khawas atau wong am? Wong khawas ya wong khawas bisa 100%, bisa 50%, bisa 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ini kok ora krono ngaji Jalalain wedi hisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya. Misalnya aku di daerah santri nggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khazun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman, mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu Dewi Imam Syafi'i itu sampai tak figura.
Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusika ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh kok haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian nggak perlu kenal saya, kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmunya Allah Subhanahu. Orang terus dimenet umat sakmene nang rombongan wali songo selisih piro. Ya ku mergawe jenenge apa? Tapi misalnya rano sing mergawe ya rano sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bimuradi bidzalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar? Karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya? Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu, andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu Quran itu begini, hamim, dia tahu ha itu merujuk apa, mim merujuk apa, jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya, sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam, dan itu makom tertinggi, itu makom sampean semua. Ya saya milih makom sing dek-dekan, mulane nerang mau itu makom dek, napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu alam. Aman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Kalau milih makom dek tapi apa? Manfaat. Tawakal itu makom paling dhuwur, tapi akhirnya nganggur klunak-klunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jare kancaku, sajane ora tawakal. Agar dadi toko ora nganggur dhewe. Cuma aja wong kiai ora ada alasan, dadi nganggure alasannya apa? Tawakal. Jelas, jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang nggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Jadi setengah-tengah, ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Yang nggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam, tapi kok ngerti polanya. Piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibanah, untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan kemudian Quran sendiri maknanya tidak jelas. Ini setengah-tengah. Jadi Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi urutannya ya urut tenan. Yasin ya Muhammad, misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal, kan sambung betul, sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung betul. Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alikal Qur'ana ditasqa. Sambung betul. Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makom sampean tadi, makom wallahu alam. Berarti gini, salatullah ala Toha ala wallahu alam, salatullah salamullah ala wallahu alam. Lho kok sawangane kok kemilah goblok mau malah pinter. Apa ora milah wis dadi. Ya makanya kita warai. Jadi tidak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi setengah-tengah. Ya nopo? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam, tapi tetap kita tahu pola. Ya caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten mengikuti guru-gurunya, termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad? Anggap tadi berapa? 9 ya. Ya 5 itu sudah awal Lailatul Badri, karena bulan mulai ser itu tanggal 14. Nah, kenapa nggak tanggal 15? Nabi Dewi itu yang ngalami dari 14, 15.
14. Sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah. Sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan dia sambung terus gampang. Ya tapi aja terus nak ngono terus Yasin mbok hitungi kabeh nganggo abjad tunjuk keliru. Ya seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi, seperti itu pun kita butuh apa? Sanad. Dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad, kayak tadi sholatullah salamuallah ala toha Rasulillah, sholatullah salamuallah ala Yasin Habibillah. Coba kalau sampean apa enggak bermaknani kanjeng Nabi, jadi sholatullah salamuallah ala toha ala wallahu alam, barang wallahu alam bersifati Rasulillah, kan aneh. Jadi utusannya Allah itu wonge wallahu alam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar lah, penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jelas pinter. Soalnya orang ngaji yang pinter. Sesuatu orang sama enggak terus pinter, no? Benar. Nah inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota kan ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung, ya jadinya Rasulullah, kenapa? Ada Rasul delegasi, kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rasul Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah, tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, ya Pak? Nah, yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun, tapi Rasulullah Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini, makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya apa ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading, tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Ya, harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu, beliau di Medina, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan, Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh kemana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Napa? Basyir apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Cung nak gawe gawe gampang aja gawe angel. Saiki dakwah kan gawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta. Kon sistemnya tak 3 juta. Lha nerangno ilmu ra jelas manfaate akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 bontek ora acara bengi iki. Kok ilmu iki gampang, apa nerangno ilmu cek repot. Tapi ra nyindir biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nak niati siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, butuh ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya apa? Yasiru wala tu'asiru. Gaya gampang. Gaya gampang nerangno ya gampang, hitope ya gampang. Masyarakatnya tidak gampang, yang penting ora dosa. Yang penting mboten apa? Dia ngaji Nabi ngaji kadang sahabat dia jatuh turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Aku pengen Nabi sholawatan kok dinyak bubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian? Kok ditakoki hadis malah repot kabeh. Tapi nak ana wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat ning masjid itu keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki senane takok. Ada hadisnya enggak? Padahal nak ana hadisnya ya ora iso maca. Iku tuwen nang PD ta kok subhanallah zaman akhir kapan. Ini jelas sahabat itu ngenteni. Nah cara-cara ngenteni itu keturun. Ya rai-rai ini nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ana sing protes, "Wak dongane tiyang turu, Pak." Ya lha yo nak ngaji lu. Turu. Nah takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo ngaji turu. Tapi ini kisah nyata, ono wong alim mubalek ngomong ngono pura protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Di mana? Tidur pengajian itu sunnah. Wah kaget dia, wong alim tenan. Wong alim tenan, kok coba lo, sing protes kok coba alim. Ya tak warai di sini, lagi pinter terus.
Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai, pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak merapat pengajian, datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk. Ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu ya di pertamanan surga. Tapi rantuk ilmu jenenge turu. Jadi mulane kula niku dadi kiai wis lega atine, sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo santai mawon. Ilmu kok cukup untuk menganalisis itu. Ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Kowe kudu mikir ya, jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkarane napa? Ayat iku njen spesial tenan. Kula niku mboten saged ilem nek gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo mangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta'ala iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati disalib. Utawa cara Islam Isa iku diangkat. Di itu objek, apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit, di kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja, sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kuwe. Bayangno nek sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh, itu kan terus sempurna. Bukan mau ayat kursi sempurna. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis elek. Wah, baru dimaterekno. Kasihate apa nek maca ayat kursi? Kasihate mbahmu ngono. Jimat ya seneng. Ora seneng. Maksudnya tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh pancen rezekine kadol jimat kebi. Sing iso ngatur rezekine wong sapa wis keben muga disepuro pangeran. Ora disepuro ora apa-apa, kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman, punya Tuhan yang spesial, yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus begini, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja, dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro neng rumah sakit tuh, oksigennya larang ingun. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang nggak butuh alam raya, sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah tidak butuh minum. Allah bikin padi nggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut pun. Punya akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis sauri menimu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Ya ora apa-apa tapi. Lalu senang berguyon kiai ini. Hanya rawon wong pinter guyon kaya kiai. Yes. Kalau ini nekani acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluarga ini Lukman. Misi Habib Umar Mutahar. Semua nang.
Jadi guyonane ning kiai-kiai ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita anekdot ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang saya bawa korek. Sing kiai dhewe maksudnya iku nak mau rokok terus mari mati. Ya ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama si bawa korek. Maksudnya nak rokoknya mati gak ada Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Wong spesial, seneng kalau niku bisa nikmati, ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, mah. Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, jadi kalau nung di grup kata lah, kiai sing seneng guyon, sing seneng. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Kan kalau seneng, kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat, itu saja. Ya tentu ada kiai yang milihnya ada guyon, supaya orang enggak uraan ya bagus. Wes penting ikhlas, wes syaratnya kabeh itu penting ikhlas, sudah ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing napa? Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wongku kaget kabeh. Mereka pikirane wong wis berhenti rokok ternyata. Mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya, berhenti merasakan kemiskinan. Jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti. Oh. Ya, jadi terus disebut lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun, mesti apa-apa tuku repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamane iso turu. Kan kula nang rumah ayat kursi ora iso turu, pe turu. Dan dia maca lesane gak ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus manggalladzi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja, nunggu izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang spesial. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil, maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu, nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene ra paham mbek ngantuk bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela bela sing bener wis takok ya provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati? Benda apa? Yang pengiran kok ngenteni wae. Allah, itu tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate napa nak permangan. Muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah ora karu-karuan. Wong nek bakat wali kok teke wis elek. Jape wis keliru terus. Masih wong khusuk lah, ora bakat wali, khusuk tok tapi wis ruwet, uripe ruwet. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yash'indahu ila ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Ketika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main tidak didelok orang tuanya, karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih senang dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini senang sekali.
main ning dunyane pangeran diperhatikan Allah Ta'ala karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti kaji Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat Hasyr. Nah aku ijazah iku kowe kan ra mungkin surat Hasyr ning juz pira kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri sudi law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi kok malah kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Terusnya terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awalil hasyr ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum saat terusnya serang rapal. Akhirnya ya itu tadi terakhir apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. Illa bima satus wasya kursi samawati wal ardo, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu, wah keren. Terus wala ya'udu hifdhuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean tak pasrai gawe kok ngrumat srengenge. Sampean ngrumat listrik omahmu lho, kadang kabel pedhot, dope pedhot. Iku Allah ngrumat srengenge mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. PLN itu kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Kowe gak tahu mikir ngono, jen ra wali. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dol-dol. Ngono kok ora tahu mikir bocah kok. Lan utek sing anut wali-wali itu teke waras. Men duwe ora di dhuwit sumpek, di dhuwit seneng wis ngono tok pikirane. Ora tau kagum mbek srengenge, ora tau bengkel, ora tau. Mergo emang ora bakat wali, itu teke wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono ya kok urip ngono. Habis ben urip pancen waya apa? Mati rame-rame apa? Wong donya nek ora ono ku ya sepi tenan. Gak ana wong gawa nasa ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar gua paham yang mulai apa yang mulai nggak takut ibu curi barang mau kaji mau Gus Pak nerang nopo delok rekaman iki atek dong tapi aku luwih seneng ngono timbang kowe nyimpul malah tambah keliru kabeh. Kulo niku paling asline paling ra cocok ngaji disimpul lho uteke beda kok nyimpul lho terus piye tapi dilarang piye niate ya seneng tapi didukung mesti keliru wong nyimpul lho keliru mergo mesti nganggo uteke dhewe wis ben kok nunggu rame-rame apa kulo kadang mikir ya wong saiki PLN ngurus listrik sa Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah Jogja tok kok Bantul tok iku bengkel. Wong ge srengenge iku langsung bener terus. Nek wong bosan digawe bengi ben ra ketemu srengenge digenti bola nek enak. Kok bosan matahari, bosan rembulan ana mendung wis turu. Damuk bojo lah laudan selali. Sekarang itu segampang iku ngatur dunia itu segampang itu. Paham ya? Nanti enak lah pokoknya urip wis enak. Pokoke kabeh anut pangeran wis enak. Wala yautu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim terus turu. Semun Gusti wa tak tilem seteng dunya baik-baik saja. Sopan nang mbek pangeran. Lah maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Lah sing ora hafal ayat kursi terus ngritik. Ora hafal. Butuh wis hafal lose wis darah dipitalas penting kowe hafal ayat kursi sik. Hafal? Ndak. Kayak apal sih terus lagi bid'ah ora apa-apa. Jadi mergo ngono. Kayak kula misale bid'ah ora untuk bener, mergo ora tahlilan dah yo maca. Kula yo bingung ngadepi jenengan belondi padha ora jelas e. Yo ayat kursi ku waca
Nah tentu ayat yang seperti ini kan nggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wakulu wasrobu. Makanya banyak ulama sama delok tengene itkon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu nggak sekelasnya. Coba jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wakulu wasrobu, tentu kualitas fadhilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalam wah. Tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco, ngape turu woco, di mana-mana woco. Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di dol. Paham apa? Ditulis didol. Baru kayak didol ya kayak hikmah ya, akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi. Pokoknya berpikir positif bae. Wah berarti si rumah Islam bukti nopo ono ayat kursi. Lho kula beberapa kali diselametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman mergo ning warungnya ono ayat. Wah berarti Islami lah, ora kuatir nih kalau daging celeng, tetap nulung. Ya ini jujur man, kalau niku tetap asobia, artinya nak neng perjalanan sing gak jelas, lor kidule, raro daerah, kok marung ono ayat kursi, paling ndak kan orang ini punya etika, kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetap bantu lah, tetap. Umpamanya terus dikeingon sholat. Senajan tuh sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. Ya aja suudon ngono wis anggap ae mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu. Kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini sing di omah ya payu promosi nek iki Islami, sing blonjo ya nyaman wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing ngenes mergo dinggo ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo seneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super Jadi kulo bayangno grepe turu yen seneng. Senenge wae Gusti nak kulo turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan bala tak khuduhu sinatu walan. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Nah, kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la tak khuduhu sinatu walanam. Allah ora tau ngantuk, ya boten ate. Akhirnya sewenang kita, sewenang banget mbek pangeran berikut dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya raditu billahi nabwa rabba wa bil islami dina. Al-Islamu siji Islam Al-Qur'anul lan Qur'an Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagilan saya kelana ketika kita anak kula yang mengucap kita fi kulli yaumin raditu billahi nabwa rabba wa bil islami dina. Raditu ridho ingsun billahi kana rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah yo kacau tenan. Nanti pangeran terus turu, terus ngantuk, nak mangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa, misalnya buat pangeran ya pusing. Kadang pas sare, dungani tenan juga boleh pas apa? Itu ribet mah. Tapi kita di pangeran sing la tak khuduhu sinatu wala nabil islami dinan. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil Qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imamu panu. Terus nikmat mau biro? Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat. Iktifaul makarih tegese ora. Kowe ngene iki ra di dhuwit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara lara kabeh. Baru kae ra di penjara Mas yo dirokok saler ngalor ngidul ambek go nasoihul ibad. Bariku kenalan ke grup wis rame dunya. Gak penting ngaji paham ora penting, sepenting tambah kenalan. Amit-amit tenan wis ben go rame-rame apa dunya. Wasitro lan ketutup sangka celo esatrul uyub. Dalah celamu ra konangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajar kara-karuan. Dalah ya rapati konang. Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis, jadi saling menutupi. Alhamdulillah saling
Wal ghina lan semuge anin nas, termasuk nikmat itu orang enggak tergantung orang lah fi umurid dunya ing dalam urusan dunia. Tapi nek urusan akhirat kira iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas iku maknane urusan dunia. Nek urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum iku. Saya tidak perlu sholat. Allah kan tidak butuh ibadah kita. Ngapain kita sholat? Mbahmu sing wong ngerti nak Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nak Allah ora butuh kita. Kita yang butuh Allah. Nah, mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nah Allah ora tau butuh. Bocah kok goblok ora karuan. Ya itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya sendiri. Kita ndak, kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ya apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa, kowe aneh-aneh kowe. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Itu jokono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah, ora masalah wis jadi anon rokok. Ya, jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi fi umurid dunia. Nah, urusan akhirat kada butuh sanad ya wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya, mau misalnya kula alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya terutama yang Mbah Mun terus ya sekian lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita, sampai carane bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin ada dami amillahi wa ifdal fi kulli nafsin wa nafatin wiswaya. Kita semua nafas kita. Imam Syafi'i kula anak kula cek cilik lah tak kon ngapal lebet iki. Karena apa ya? Jangan kira Imam Syafi'i terus koyo kowe mau belajar fikih mboten. Imam Syafi'i nak ape turu niku kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i. Makanya saya tambah seneng ambek jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nak ape syair iku apa? Qalbi bi rahmatika wa humma dzu'unusi fi sirri wal i'lani wal fi sirri wal jahri wal i'lani wal khalasi. Terus-terusan itu wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa? Wong turu ra iso-iso apa jenenge? Gelibakan. Ini Imam Syafi'i masuk barang gelibakan kok kowe. Serepet. Santri ya. Apa manan? Sing rada Islami dul. Apa? Resah Imam Syafi'i atau mikir utang iku aneh-aneh. Jadi wa ma taqallabtu lan ora tau molak-malik ingsun. Maksudnya cara bahasa kasare gelibakan. Fi naumi ing dalam turu ingsun wa fi sinati lan ing dalam ngantuk ingsun illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganmu benan nafsi antarane jiwaku wa nafasi lan nafasku. Wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafasi. Jadi ulama di itu beliau tidak bikin syair, tidak bikin nadzuman, spontan tuh muji Allah. Nah saiki ora sing madzhab Syafi'i kaya kowe wae turu ra iso glebakan. Mari rong mangan. Akhirnya mau mangan sih, barang mangan warak rokokan lega terus mau ngorok turu ya Allah karim ya urip ya Allah. Jadi misalnya ra iso turu pikiran pertama mari kurang mangan. Mangan warak rokokan saler terus apa? Turu ngorok. Wah karim setan min hawalika kanan kiri setan pak. Padahal ulama dhisik ape turu wudu se maca tasbih se bariku angen-angen pangeran Rabbana ma khalaqta hadza wa batila terus bismika Allahumma ahya bismika amun terus bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa iku donga turu. Ora ngarapal donga aku yakin wis aku muni wah Gus Bak ngenyek wong tak tes malah aku isin. Yo dungane turu iku sing terkenal lho. Donga turu mek donga ngaji padha. Allahumma bismika Allahumma ya bismika. Mergo ana kiai kota, Bu, tahu doa ngaji
Enggak tahu Pak Ustadz dongane bismika Allahumma ya bismika. Loh Pak Ustadz itu doa tidur karena kalau ngaji nah cara Rokia donga turu mbek ngaji ku padha aku dhisik wis maksude ku piye kok donga turu mbek ngaji padha jebule nak ngaji turu ana nek ngaji dongane apa bismika Allahumma ya bismika terus ngaji faslon wis tok ndi udah serepet wis rame-rame jute yo urip apa wal afiatul lan afiate difaul makare tegese ketolak sanggo barang sing ora seneng. Supaya kula suwun nggih supaya jenengan sing seneng pangeran iki sai-sai samu. Supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin ya walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Misale ora iso asyaddu ya sementing hubban. Ya tentu asyaddu itu wong mukmin banget senenge ning pangeran. Yen nak makome rong iso asyaddu ya sementing ana senenge. Ya ana apa? Ana senenge wis dengan kadar yang kelasem lah sampai iso. Lan nak makome para wali ya asyaddu apa? Banget senang. Mau apa turu nak orang mau ayat kursi gak lego ya paham. Cukup mau ayat kursi bedak tahlil. Mengenai aku senang, sing ngritik aku seneng. Ben rame itu ben seru. Sing ngritik ya muka-muka apal tahlil. Dari ngritik itu fair, ora apa-apa apal terus ngritik. Mun tahlil sing ngomong sholli Abdullah sholati ala sati meneng kabeh wis. Iku men ada sing ngritik sing melok ora apal. Pokoke cucu muni wo filun. Susah. Iya deh kau masoli. Abdullah sholati ala sati makhluqatika. Nuri huda saya Mas. Nuri huda terus. Oh, iku sing guri wis mau ora wo filun. Ada sing ramai tok. Mak kiai apal wis profesi ini apal tenan. Karena yang desa modelnya permanen, bagian tahlil yo tahlil terus, bagian donga yo. Jadi sehingga kiai donga kok digeser jadi mimpin tahlil yo gagap. Lo akeh lo kiai ngalim kon mimpin tahlil yo mikir mergo. Wah dateng daerah kula kiai ngalim bar kon mimpin tahlil terus mau maca lelel wedok. Wah niki sempun niki pun tak takoki kena apa? Kapal. Dia rapal urutane iku rapal. Itu kan butuh apa ya? Butuh keahlian gitu. Repot. Kok gini sing tahlil loro. Kapok ngene. Aku lha tetep apal lebih singkat ae. Wong niku ono sing luwih ahli to. Sing guri wis. Sing guri kacau meneh tahlil dening kiai iki sing guri sampe wah suwi iku. Mergo terkenal mbah iku nak tahlil. Aduh, masyarakat repot bareng diumumno BMC tahlil dipimpin kiai niki. Sing guri jawab, "Wah, suwi." Aduh. Mangger donga dening Gus Wados wah cepet mesine Gus Wados. Aku mergo ngono donga suwi ra mesti mandi ya sadok cepet ae timbang donga nguri. Sing guri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi dijeng wis guri. Waduh apa? Sawe. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkat dibagi mulai. Mulane sing kritik ku keben ben balance ya. Ben seimbang. Cuma kalau suwon sing kritik ya kudu mergani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane lewat kalimat toy. Karena itu cara kan. Coba nak wis kenal yo aja waca bendak tahlil, ape turu yo diwaca ning omah yo diwaca. Tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jambi-jambi ben ora nyoal blonjo. Waca dhewean ning kamar dinikmati. Mbok waca ngarepe bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim. Bojomu riwat, memang aku setan. Malah perkara tok. Enak memang dia barani minasyaitonir rajim. Yo nak maca kok banter-banter ngomong ngarepe bojomu pas liwat pas apa auzubillah. Minasyaitonir rajim. Bojomu ngamuk malah repot. Anas sange Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi dawuh yaqulu dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh fil hadis qudsi dalam hadis qudsi dawuh ya ibnu Adam ya anak Adam tafarrugh tenanana sira li ibadah tafarrugh fokus faragh fokus tafarrugh fokus sira tapi mosok ki iku maknane fokus apa iku maknane apa
tenanono sira li ibadati krana ibadah ingsun amlak mongko ngebai ingsun kalbaka ing ati sira hinan ing semuge kowe atimu kebai eling aku mesti atimu ku sugih wa amlak lan ngebai ingsun ya deka ing ngarepmu rizkon apane rezekine utawa rizkon ing rezeki wis aku eling aku tenanan mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi ya ibna adam la taba aja ngedoh sira ani sange ingsun kowe aja geman adoh kok aku kaya apa apike pangeran zat sing gak butuh kita tapi mengandani kita kowe kok adoh kok aku wis sing parek aku mergo kaya nak adoh kok aku amlak mongko nut apa jenenge ngebai ingsun kalbaka fakron kowe nak adoh kok aku mesti kowe fikir nek aja sampe kowe yo fikir ati fikir donya mergo adoh kok pengen wong adoh kok pangeran di amlak kalbaka fakron wa amla ulan ngebaying sunyade ka ing tangan loro sira syukulan ing sibuk akhire wis ado pangeran sibuk tapi ora dadekno barokah uripe iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokah mergo ado saking pangeran ruang riwayat hadis sapa Tabrani wal Hakim. Saya akan cerita versi kiai ya, kalau versi medis Anda lebih tahu. Kalau versi kiai itu kematian itu dianggap hal yang sebetulnya ada versi kiai ya, semua orang tahu lah pasti mati itu. Cuma inginnya mati itu kan macam-macam. Inginnya ya setelah kaya, terus setelah mapan, terus menangi anaknya mapan, cucunya mapan gitu. Terus itu pun sebetulnya ada siap mati juga, tapi ya tetap mati gitu. Jadi saya punya cerita, saya akan cerita yang lucu-lucu ya supaya enggak tegang ya menghadapi kematian. Dulu itu kroni itu ya sudah ada. Jadi Nabi itu ya punya kroni, tidak hanya pejabat. Nabi itu punya kroni. Nabi Sulaiman itu bisa terbang. Ya mulai dulu manfaatkan angin. Jadi angin itu mulai dulu memang luar biasa. Dimanfaatkan orang sekarang mulai tenaga angin, pakai rem angin. Mulai dulu angin itu luar biasa. Nah itu teman dekatnya Nabi Sulaiman tuh ya agak sopan tuh bilang gini, itu Pak Nabi itu kalau nanti ada malaikat Israel saya pinjam anginnya supaya tidak bisa ngejar saya katanya. Jadi mulai dulu tidak hanya pejabat, Nabi pun ya punya teman yang agak-agak gimana itu. Suatu saat malaikat Israel disuruh nyabut orang, misalnya namanya siapa lah. Nanti saya sebut ada yang tepaan sama nanti tersinggung, ya semuanya siapa gitu. Yang jelas namanya ada Agus tidak Bambang karena bahasa Arab. Itu orang ini cabut di India. Nabi Sulaiman kira-kira ya di Palestina kira-kira itu. Si orang ini ternyata di dekat Nabi Sulaiman. Nah karena Nabi itu kan orang hebat lah, sehingga malaikat ya kadang silaturahim ke para nabi. Israel sendiri ya kadang-kadang silaturahim ke para nabi. Silaturahim yang paling enggak disukai ya silaturahimnya malaikat Israel. Datang ke Nabi Sulaiman, sebenarnya niatnya silaturahim. Ternyata ketemu orang itu. Kaget malaikatnya. Waduh ini gimana ini? Saya disuruh nyabut di India, kok orangnya di Palestina. Nabi Sulaiman kira-kira di kawasan Palestina, di wilayah yang katanya Israel itu. Karena Palestina kita tahu kan, menurut pemerintahan Israel itu wilayah Israel, menurut Palestina pemerintahan apa? Palestina. Tapi Indonesia alhamdulillah sampai sekarang itu enggak mau atau tidak punya hubungan diplomatik dengan apa? Israel. Sehingga kita harus mengistilahkan Palestina untuk warga Indonesia. Kaget malaikat ini katanya disuruh nyabut di India kok ada di sini. Nah si kroni ini, si orang yang itu melihat malaikat Israel, entah kenapa kok dia bisa melihat itu. Mungkin punya kekuatan tertentu karena dekat Nabi. Kaget dia. Malaikat melihat dia karena janggal ya, disuruh nyabut di India ke orangnya di Palestina. Si orang ini melihat malaikat juga takut. Malaikat itu punya hawa yang luar biasa. Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah tolong pinjemin saya angin untuk saat ini juga saya bisa terbang ke India. Dipinjemin sama Nabi Sulaiman. Akhirnya orang itu sampai ke India.
Dikira angin itu sudah segala-galanya sampai India. Terus malaikat senyum, seneng dia. Wah ini sesuai protokol karena andai kan orang itu tetap di situ, malah malaikat nggak berani ngambil karena prosedurnya harus ngambil di India. Jadi andai kan dia tetap diam di situ, sebenarnya malah nggak masalah karena nggak sesuai apa panduannya harus karena dia terbang di India, malaikat itu nyusul ya terus diambil karena sesuai apa? Ya, sesuai perintah harus memang diambil di India. Nah, kemudian saya kan memang dipesenin untuk memperkuat apa ya nakes, teman-teman semuanya lah pasien. Tapi saya cerita dimulai dari yang seperti ini saya sengaja karena memang ya hidup itu seperti inilah. Pasti kita semua akan mengalami kematian. Cuma inginnya kita ya hidup itu ya sehat, ya terus kalau mati itu ya tidak punya utang, karena berat nanti utang. Saya tidak tahu fikihnya itu. Kalau utang pribadi itu hisabnya berat, kalau utangnya lembaga itu gimana ya? Dihitung salahnya direkturnya, apa dihitung salah karyawan yang minta naik apa? Gaji. Saya tidak tahu, kayak utangnya Indonesia itu yang disalahkan itu menterinya apa presidennya, apa yang selalu mengajukan gaji 13. Tidak tahu itu, karena di kitab tidak dibicarakan. Yang dibicarakan utang-utang apa? Pribadi ya. Kalau yang utang-utang lembaga negara itu, nanti tak tanyakan malaikat auditornya ini gimana cara apa? Yang disalahkan menterinya, apa presidennya, apa direkturnya, apa pengajuan proposal itu. Nah singkat cerita itu, kalau ngadepin kematian atau sebenarnya yang ngadepi kehidupan juga kita ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bicara ilmunya kiai. Misalnya si A itu sebenarnya sudah ditulis dia mati karena kecelakaan. Yang satu ditulis mati karena sepuh, karena tua. Yang satu mati karena tersedak, yang satu mati karena ngelindur. Mungkin yang satu mati karena tenggelam. Sehingga sebetulnya andaikan kita melihat Loh Mahfud, kita ini ya naif. Saya berkali-kali ngaji bilang, kadang kita ini takutnya sampai angking takutnya dari motor ngelamun, gara-gara ngelamun kita. Andaikan malaikat itu kok suka bully, tawain gitu. Kamu catatannya kecelakaan kok yang kamu takuti apa? Covid. Tentang sejarah misalnya kita pernah hidup menanamkan kebencian sesama terus ke bawah. Anak cucu kita dikandani jogeman cocok wong iku musuh bapakmu, mbahmu itu. Sehingga anak cucu itu dendamnya diwariskan. Wong dendam kok dia apa? Wariskan. Termasuk utang itu. Ketika kita jabat ingin rumah sakit ini mewah, pikiran yang kok isdadi, aku seleren semikir direktur berikutnya. Itu tidak tahu itu nanti hisapnya ke siapa. Saya ulang lagi ya. Maka dalam satu ayat dikatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Manusia ketika di dunia itu dianggap tidur. Tidur itu dengan tanda kutip itu bodoh. Bodoh itu tidak tahu. Fakashafna anka ghita'aka. Nanti setelah kamu mati itu pinter. Tapi ketika Anda pinter sudah meninggal, sudah tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah, kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain anak buah semua. Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkali-kali ngaji, kalau saya berkali-kali bilang, andaikan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam, orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa. Terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita, inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud, dari hamba yang bersedekah. Jadi ini kan tidak sambung, ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang memanfaati orang banyak. Kemudian ini ada cita-cita yang hadzun nafsi, ingin mapan, semua orang anak buah.
Hal-hal seperti ini tuh harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Makanya di semua kitab pertama mendahulukan bab niat. Niat itu ya faman kana hijratu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah lalu kenapa kita kadang tidak tahu? Ya tidak tahu itu karena tadi kita kalau tidak wiridan itu tidak punya efek samping kan. Tapi kalau kamu nggak punya uang kan terus lemes. Karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan tidak penting. Nah dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini nggak penting, wiridan ini penting. Tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Nah di sini saya ingin mengingatkan apapun kondisi kita yang jelas itu ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ingat gimana? Kata Nabi, kamu bayangkan musibah yang lebih ekstrim. Kamu akan tahu yang kamu alami itu ahwanu wa aisar. Yang kamu alami itu ringan sekali. Ringan seringan-ringannya. Saya beri contoh ya. Kalau Anda belajar, kalau dalam bahasa pondok itu falak. Mungkin kalau bahasa umum itu apalah ilmu apa. Misalnya orang ahli meteor. Ahli apalah, ahli perbintangan. Ketakutannya pasti benda langit ini jatuh kemudian menimpa bumi. Nanti kalau Anda ahli geologi itu takutnya bumi ini likuifaksi karena sumber daya alamnya sudah begitu dikeruk, dimanfaatkan. Nanti yang ahli teroris atau yang ahli ekstremis itu takutnya itu ada teroris. Yang ahli sosiologi takutnya Indonesia itu chaos. Kalau chaos ya saling bunuh, saling apa. Jadi semuanya ini ketakutan ini semuanya mengarah terhadap kematian. Kecelakaan lalu lintas ya menjadikan orang mati. Likuifaksi kayak kemarin di Sulawesi ya iya, gunung meletus, gempa, tsunami. Nah ketakutan yang menjadikan kematian sebenarnya banyak. Kalau baru tsunami aja ya orang takutnya ke tsunami. Nanti kalau ada kematian gempa ya takutnya gempa. Kalau temanya COVID ya takutnya COVID. Terus kalau ada tetangga mati karena ngelindur ya baru gue nak turu hati-hati nggak nak mati ngelindur. Jadi, nah masalahnya kan kita tidak tahu, nggak tahunya itu. Ya tadi takutnya COVID ternyata catatannya itu mati kecelakaan. Takutnya kecelakaan ternyata matinya itu ngelindur. Kan kita tidak pernah tahu. Dari tidak pernah tahu itu kemudian agama datang dengan anjuran sudahlah kamu tawakal bahwa semua urusan kamu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Yes, ibadah kita, salat kita, hidup kita, mati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berpikir begini ini melihat COVID itu ya kayak melihat potensi kematian yang lain kayak karena gempa, likuifaksi, kecelakaan, karena ngelindur, karena macam-macam. Kenapa saya membuat atau menyarankan ya supaya orang berpikir demikian, supaya bersyukur bahwa kita ini dihimpit, disekelilingi penyebab kematian tadi. Kalau kita ahli meteorologi mungkin takutnya itu asteroid jatuh, terus kemudian meteor jatuh yang nggak habis digesek oleh sistem alam, terus macam-macam. Yang ahli gempa juga takutnya gempa, yang ahli tsunami takutnya tsunami, yang ahli sosial takutnya Indonesia chaos, kemudian saling apa? Bunuh, saling apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah dengan keadaan seperti ini, kita ini baik sekali. Bukan sekedar baik, baik sekali. Kita tidak mengalami chaos sosial, kita tidak mengalami likuifaksi, kita tidak mengalami benturan benda langit di bumi kita. Karena itu sekali terjadi, bukan 1-2 lagi, tapi habis seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Nah di sini cara Allah membuat kita selalu bersyukur bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Jadi ada sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan, Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu boleh sekali-kali berpikir, bumi ini justru potensinya itu likuifaksi, potensinya itu hancur karena di bawah itu ada magma, ada minyak, ada macam-macam. Ini kan di bawah ini kan ngerongkong cara Jawa itu karena diambilin terus. Piro-piro diambil ya ini ya ono masih bisa dipakai.
Belum sistem bumi sendiri, wa fil ardi qita'um mutajawirat. Bumi sendiri itu berupa lempengan-lempengan. Setiap saat itu potensinya geser, sekali geser ya jadi gempa itu. Terus belum benda langit yang potensinya juga jatuh, sekali jatuh ya habis kita. Jadi yang kita ini dikepung sekian potensi yang bisa menghancurkan kita. Tapi nyatanya, mulai Nabi Adam sampai sekarang itu ada kehidupan, ada khayal. Sing Joko yang kepengen payu rabi, mungkin sing wis payu rabi ya mbah kepengen mbah roh. Macam-macam lah. Tapi yang jelas itu wong dikepung kematian kok ya khayalnya masih tinggi gitu. Lah enggak pernah ngayal ya orang yang utang ditagih itu, gak kober ngayal. Soalnya wedine tanggal kredit itu. Tapi ini saya cerita supaya orang Indonesia itu ngerti lah bahwa yang ngepung kita itu tidak hanya Covid. Banyak. Makanya orang Arab itu kalau ngendikan itu wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Karena orang Arab itu kan dulu Arab sebelum Islam itu kan satu kabilah nyerang kabilah yang lain. Wah itu kan harus butuh orang-orang tangguh. Karena dulu sistem rezekinya ya kayak sistem Indonesia dulu lah. Kerajaan ini nyerang ini supaya satu kerajaan punya eksistensi harus mengalahkan kerajaan yang lain. Bahkan cerita-cerita itu sama lah di Indonesia di mana-mana. Nah itu pemuda-pemuda yang gagah berani itu karena punya pegangan tadi. Wa man lam yamut bisayfi toh mata biwirihi. Kalau kamu tidak mati di medan perang ya tetap aja mati juga. Sehingga mereka kendel gitu kata cerita orang dulu. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Sebab kematian bisa macam-macam, tapi kesimpulannya tetap saja namanya mati. Lalu Islam itu mengajarkan aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Kamu harus banyak ingat mati. Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup. Karena kita butuh bekal gitu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu takdir mati itu enggak, malah disuruh semangat. Nah, tenaga medis semangat mengobati pasien. Yang pasien juga semangat mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Orang Jawa nunggoni anak, nunggoni putu. Kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggup ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bekal itu mudah sekali. Ada orang nakal gara-gara minumin anjing yang baru haus, sama Allah dimaafkan. Ada orang yang pulang dari tempat kerjanya, ada duri di tengah jalan, disikirkan takut kena orang, diampuni Allah, akhirnya menjadi ahli apa? Surga. Ada orang yang kerja untuk orang tuanya, kemudian orang tuanya dicukupin menjadi ahli surga. Bahkan ada ahli surga itu ceritanya itu, tapi ini jangan dicoba. Ada orang sudah jelas niat, nyon sewu niat zina. Sudah tinggal itu terus mikir dia. Saat itu takut Allah gak jadi. Barokahnya gak jadi langsung dia jadi ahli surga. Sarannya gak jadi loh ya. Tapi ya tidak usah dicoba. Itu kalau keterusan masalah. Jadi Islam itu menganjurkan ingat mati tapi justru dengan cara mencintai kehidupan. Karena yang jadi referensi Allah nanti di akhirat adalah perilaku kita, amal kita zaman apa? Hidup. Jadi disuruh ingat mati tapi justru dengan cara sangat mencintai apa? Kehidupan. Lalu yang dinamakan kehidupan itu apa? Ya kita-kita ini, ada yang mengkhidmati agama, mengkhidmati orang sakit, mengkhidmati itu ya berbakti, membantu, ada yang nata lalu lintas, ada yang nata keamanan, kayak Pak Polisi, ada yang nata keuangan, kayak Kemenku, macam-macam. Semuanya harus kita cintai, profesi-profesi yang oleh Islam dianjurkan untuk kita nekuni itu. Jadi saya mohon lewat cerita ini orang itu tidak fokus takut COVID. Kasihan Covid kan jadi tersangka pembunuh sini. Padahal di kampung-kampung orang lugu-lugu yang saking nggak ngertinya itu kalau dikasih sumbangan tuh katanya itu salam neng Covid matur nuwun. Itu ribet kalau orang lugu-lugu itu. Dikira Covid itu satu makhluk atau manusia yang apa? Nyumbang itu. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya. Sampean harus ngitung nikmat lah. Dengan sistem meteor seperti itu di langit tidak jatuh ke kita. Sistem bumi yang sudah ngerongkong gini tidak likuifaksi.
Terus di dunia ini banyak kimia, banyak racun. Itu kalau misalnya meledak, kemudian dibawa angin, mungkin matinya lebih massal. Ternyata semua itu nggak terjadi. Artinya nikmat yang sekarang kita dapatkan, kita nikmati sekarang itu jauh lebih besar ketimbang ketakutan kita. Ini Islam selalu menganjurkan fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Selalu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah. Kamu jangan hanya sisi wah kita dikepung Covid, kita punya istri judes, punya anak enggak nurut, punya atasan sadis, punya anak buah enggak loyal. Kalau gitu terus ya kamu enggak berani hidup. Yang diingat masalah. Itu salah, hidup seperti itu salah menurut Islam. Yang Islam menganjurkan fazkuru ala Allah. Kamu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah, bukan sisi-sisi kita hidup itu diuji. Saya punya sekian cerita ulama-ulama yang unik, yang punya nasihat itu. Jadi ada orang kaya raya dulu temannya banyak, anak buahnya banyak. Suatu saat dia miskin terus gak ada yang berkunjung. Terus dia ngeluh, curhat ke ulama itu. Ketika saya kaya yang berkunjung banyak, ketika saya miskin kok nggak ada yang berkunjung. Kurang ajar betul teman-teman saya. Terus kata kiai itu lucu kalau ada nih. Ya bagus gitu dong ketika Anda miskin sudah ada yang berkunjung. Loh kok bisa? Ya misalnya kamu sekarang jadi buruhnya orang, pas disuruh-suruh, dibentak-bentak, terus teman kamu udah datang, malah kamu jadi tontonan. Toh. Mendingan nggak udah datang, jadi kamu ketika buruh orang nggak malu, karena teman-teman kamu sudah tidak datang. Ya alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi dulu satu hal yang dia dulu nganggap problem, ya kan kalau kamu misalnya dulu kaya, temannya banyak, jabat, terus yang takut banyak. Ketika sudah miskin, Yun Sawu jadi buruhnya orang, disuruh-suruh, terus teman kamu tetap do datang. Siap nggak Anda? Siap datang apa siap tidak datang? Lebih siap tidak datang sebetulnya kan? Karena nggak jadi tonton. Akhirnya dia sadar. Ya gitu kalau dikeluhin istri saya ini judes, ya sering marahin gini-gini. Ya bagus dong marahin kamu. Kalau marahin tetangga malah masalah. Coba kamu punya istri kalau marahin orang lain pusing enggak? Mendingan marahin. Jadi pokoknya dilatih terus. Lama-lama dia bersyukur. Nah termasuk cara kita melihat kehidupan. Ada doa Rasulullah SAW yang luar biasa. Ya Allah, jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Kalau engkau takdir mati, ya anggap mawon nih mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita tidak korupsi, tapi saja suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita tidak salah, suatu saat potensi salah. Dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU itu kalau ada bajingan mati tetap dia seksain ini baik dia. Itu tetangganya enggak mau semua. Wong bajingan kok darani baik. Tapi kiainya ngotot. Harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang ya baik-baik. Padahal di hati kiainya sudah tidak bisa garong lagi, tidak bajing lagi. Ya baiklah gitu. Jadi sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa. Karena hidup adalah sarana kita menambah kebaikan dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan, juga gimana menghadapi apa? Kematian. Jadi saya ulang lagi itu ajaran-ajaran Islam yang luar biasa. Jadi ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi hidup menambah kebaikan, kalau kita mati anggap saja mengakhiri semua buruk kita kalau kita sedang buruk atau potensi keburukan. Saya cerita ringan tapi supaya diingat-ingat. Jadi kalau kita yang nekuni, saya tadi kan sudah bilang, kita kiai yang nekuni ilmu itu, ya tadi kita agak fokus bicara COVID. Inna wa yumsikus samawati wal ardo antazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Kalau kamu ahli meteorologi kan melihat ini jatuh, jumlahnya besarnya sekian. Ini kalau digesek oleh atmosfer paling masih sekian, kayak kemarin Januari kan hujan meteor yang sering kena Lampung kemarin. Terus di mana-mana mesti takut kamu itu. Kalau kamu ahli gempa takutnya itu ya pergeseran lempengan bumi. Kalau kamu ahli tsunami ya takutnya
Tsunami. Kalau ahli sosiologi ya takutnya chaos sosial ya, sama kamu medis ya takutnya penyakit yang menular, penyakit seperti ini. Oke, kita sekarang fokus menghadapi COVID dan kita selalu berharap supaya Indonesia terbebas dari apa? COVID dan musibah-musibah yang lain. Ya tadi, apa gunanya terbebas dari COVID tapi chaos sosial? Kayak apa terus kita? Sehingga Islam selalu mengajarkan harus disyukuri lah bahwa kita sekarang alhamdulillah kita hidup harmonis. Kita kata Mbah Mun Bhinneka Tunggal Ika itu dingendikakno terus. Terus yang terakhir masalah air. Air itu sumber kehidupan. Di antara Allah mengingatkan kita adalah kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoron famayyatikum bima imma'in. Bumi ini kan bawahnya ada magma, terus ada air. Normalnya air itu enggak ada. Secara teori itu normalnya air itu enggak ada karena bumi itu kan kalau ada air kan meresap. Sudah meresap bawahnya itu ada minyak, ada magma, harusnya air itu tersedot habis. Tapi orang saking angkuhnya, saking cueknya, ngira air itu malah potensinya itu abadi. Sebetulnya kalau menurut teori alam, air itu gampang hilang kan, diletakkan di bumi ya bumi itu meresap. Nanti bawahnya itu ada minyak, ada sebagian ada magma, ada macam-macam lah. Jadi potensi air itu harusnya nggak ada malah kalau melihat sistem itu. Tapi karena Allah saking rahmannya, air ini dijaga sedemikian rupa tetap ada. Kalau melihat sistemnya kan normalnya malah nggak ada. Makanya Allah selalu mengingatkan, in asbahama ukum ghoron. Suatu saat air yang kamu pakai, yang jadi sumber kehidupan itu bisa saja tahu-tahu hilang. Mungkin tersedot oleh panas bumi atau corong Jawa niku nyeresep entek atau gimana lah cara Allah menghilangkan. Famay ya'tikum bima imma'in. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air itu lagi? Ini kata para hafid, ini yang kata guru-guru ya termasuk yang dikatakan Pak Mukhtar ini. Nanti orang harus ngondikan menjawab Allahu Rabbul Alamin. Hanya Allah sendiri yang bisa mengatur air ini selalu ada. Ya, coba kalau kamu pikirkan air kamu sokkan di bumi kan mesti langsung hilang, meresap ke bumi. Bumi ada bawahnya lagi, ada bawahnya lagi. Dan mungkin bukan yang paling bawah mungkin tomak, harusnya itu enggak ada. Tapi Allah saking sayangnya mengatur sistem, air itu ada dan tersedia. Tapi ketika orang terlalu cuek dan angkuh, sampai lupa syukur tersedianya apa? Air itu Allah mengingatkan, disuruh bayangkan. Kul ara'aitum. Coba bayangkan kalau in asfahama hukum ghauron. Tadi kan ada khataman ya, saya ikut terima kasih. Bayangkan kalau air suatu saat itu ghauron menjadi hilang. Fama ya'tikum bima imai. Jadi saya tidak bisa spesifik memberi nasihat tentang kopi karena ya tadi yang bisa membunuh kita ini banyak. Ya tsunami ya bisa bunuh, gempa bisa bunuh, likuifaksi bisa bunuh, jatuhnya benda lain kita bisa bunuh. Takut tanggal utang kaget ya bisa bunuh. Macam-macam. Macam-macam lah ngelindur ya. Kemarin mudik aja yang sebelum tertata rapi aja mudik aja berapa kemarin kalau ada apa mudik Lebaran yang tahun berapa 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu dulu. Jadi saya mohon ketakutan kita adalah yang hakikat adalah takut jadi hamba yang tidak baik. Itu yang harus jadi ketakutan sejati. Takut kita di mata Allah tidak jadi hamba yang baik sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena cita-cita terbesar kita dan cita-cita terbaik kita adalah jadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketakutan kita sejati adalah takut su'ul khotimah, takut jadi hamba yang tidak baik. Kita inginnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang berhak mendapat keselamatan dunia akhirat adalah orang-orang atau hamba-hamba yang soleh. Ya tadi untuk menjadi soleh itu gampang di Islam itu. Tenaga medis, nolong pasien ya ibadah. Pasien husnudzon sama dokter ya ibadah. Mengelola hidup, ingin hidup ya ibadah. Anak ngurus istri ngurus. Pokoknya anak yang ngurus keluarganya juga ibadah. Semuanya itu di Islam itu asal tidak maksiat itu dianggap apa? Ibadah. Dan untuk orang menjadi kekasihnya Allah kayak tadi. Ada orang yang karena